Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga yang di perjalanan pulang dari tempat kerja lancar, aman saja. Karena keluarga menunggu, anak siap ngompoli. Sore ini saya punya beberapa pertanyaan untuk Hanif Alatos ya. Terserah dia mau jawab atau enggak. Dia bisa jawab atau enggak becus jawab ya. Saya juga masa bodoh. Kalau mungkin mau bantu ya terserah. Jadi gini, kebanyakan alasan Balawi ini menolak tes DNA untuk penentuan nasab adalah katanya nggak bisa untuk nasab jauh. Ini setannya ini kan si Muhammad Asegaf itu yang suka nyampur aduk antara tes ancestral dengan tes genealogical tuh. Kalau disuruh ngitung ya nggak becus. Jadi argumen yang lain ini pernah juga dengar dari Kori ya. Tes DNA itu tidak bisa membedakan anak hasil zina dengan anak hasil hubungan yang sah secara fikih gitu ya. Padahal kalau dipikirkan tujuannya bukan itu. Tes DNA itu memastikan bahwa seseorang itu keturunan biologis dari seseorang. Kalau bahan pengamatannya adalah DNA haploid ya bisa sampai ratusan ribu tahun yang lalu leluhurnya. Nah, sekarang kita ambil poin 2 itu, membedakan anak hasil zina dengan anak yang tidak hasil zina. Ini pertanyaan untuk Hanif Alatos. Kori boleh juga kalau mau bantu. Bagaimana memastikan bahwa Ubaidillah itu bukan anak hasil zina dengan ilmu nasab? Ya, karena kenyataannya kan dia kalau lihat keturunannya haplogrupnya G. Sementara banyak Sayyid dan Kohanim itu mayoritas J, pastinya J1, J2329 gitu. Bagaimana sama-sama keturunan Ibrahim yang satu G yang satu J? Mana yang anak hasil zina kan gitu. Tapi dengan cara ilmu nasab. Ilmu nasab itu kan juga melibatkan ilmu fikih gitu ya. Bahwa anak bisa dinasabkan kalau dia konsepsinya, proses pembuahannya, dan proses kelahirannya terjadi di dalam perkawinan yang sah atau perbudakan yang sah. Nah, untuk memastikan itu, ilmu nasab kan harus memastikan bahwa Ubaidillah ini hasil perkawinan atau hasil perbudakan yang sah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Hanif Alatos. Pertanyaan pertama, siapa nama ibunya Ubaidillah? Itu pertama. Kedua, apa statusnya ibu Ubaidillah? Merdeka atau budak? Perawan atau janda? Kalau ibunya Ubaidillah itu merdeka, kapan akad nikah antara ibu Ubaidillah dan ayahnya Ubaidillah? Keempat, siapa yang menjadi walinya? Ya bisa bapaknya, kakeknya Ubaidillah dari pihak ibu, atau Pak D-nya atau pamannya dari pihak ibu. Kan gitu aturannya. Ini aturan madzhab Syafi'iyah begitu. Terus kedua, siapa kedua saksi yang menjadi saksi pernikahan orang tua Ubaidillah? Yang keenam, kapan tanggal lahir Ubaidillah? Berapa jarak antara akad nikah ayah ibunya dengan tanggal lahir Ubaidillah? Ini kan metode klasik untuk memastikan anak itu bukan hasil perzinahan kan gitu. Misalnya terlahir 5 bulan setelah menikah ya aneh. 7 bulan aja jadi pertanyaan gitu. 9 bulan aja bisa saja ibunya Ubaidillah ini udah bawa zigot seumur 10 hari di dalam perutnya.
Ya kan? Jadi itu pertanyaan jawab dengan metode nasab, tapi khusus kalau ibunya Ubaidillah itu wanita merdeka. Sekarang kalau ibunya Ubaidillah budak. Tadi nomor 6 kan. Ini saya mulai nomor 1 lagi karena itu tadi pertanyaan-pertanyaan untuk yang kalau ibunya Ubaidillah itu wanita merdeka. Sekarang kalau ibunya Ubaidillah budak. Nomor 1. Kapan transaksi jual belinya? Ya. Kapan ibunya Ubaidillah itu dibeli oleh ayahnya Ubaidillah atau kakeknya Ubaidillah yang mungkin membelikan, dan bisa aja. Atau bila hasil peperangan ibunya Ubaidillah didapat melalui perang apa, lewat perang apa gitu. Ketiga, ya, siapa tuan ibu Ubaidillah sebelumnya? Atau kalau di hasil peperangan ya, siapa suami dari ibu Ubaidillah sebelumnya? Kan bisa. Istri orang bisa dirampas loh kalau negaranya kalau perang itu. Keempat, berapa jarak antara Ubaidillah, jarak kelahiran Ubaidillah dengan diperbudaknya ibu Ubaidillah? Baik itu akibat transaksi jual beli atau sebagai pampasan perang. Kalian bisa bayangin, misal nih, seminggu sebelum dijual, ibunya Ubaidillah dicampuri tuannya atau suami sebelumnya. Dan jadi, kan nomor masa subur sel telur cuma 12 jam soalnya. Kalau sperma 3 hari, itu kalau 3 hari yang cewek bisa jadi cewek. Cowok bisa 2 harian kali. Nah, bagaimana ilmu nasab ini memastikan bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad Al-Muhajir atau anak tuan atau suami sebelumnya? Bagaimana ilmu nasab memastikannya seperti itu? Ya kan? Ya kan nasab genap ke Nabi paling enggak ya harus ada hubungan biologisnya lah. Masa cuma hubungan administratif perkawinan atau perbudakan toh. Jadi bagaimana memastikan antara jarak lahir Ubaidillah dengan diperbudaknya Ubaidillah? Kan seharusnya setelah jual beli budak itu ditunggu dulu, nggak boleh dicampuri. Sama saya lupa statusnya sama dengan masa idah kalau wanita kita menikahi janda itu loh, harus ditunggu 3 bulan baru boleh dicampuri. Nah kalau sekarang misalnya setelah diperbudak itu 9 bulan ibunya Ubaidillah melahirkan, itu kan aneh. Kalau budak itu statusnya gadis saja tetap diragukan, oh tuan sebelumnya bisa nyampuri kapan saja dia mau, ya kan? Jadi coba pertanyaan-pertanyaan tadi, 6 andaikan ibunya Ubaidillah itu wanita merdeka, dan 4 andaikan ibu Ubaidillah itu budak. Jawab dengan ilmu nasab untuk memastikan bahwa Ubaidillah itu bukan anak hasil zina, benar anak biologisnya Ahmad Al-Muhajir. Kalau dalam kasus perbudakan tidak tepat dikatakan zina karena yang budak itu tidak merdeka, tidak bisa tidak bisa menyatakan setuju tidak setuju untuk dicampuri tuannya gitu loh. Tapi aja masalahnya kalau budak itu kan anak ini lahir sebagai anak tanda petik Ahmad Al-Muhajir atau anak tuan atau suami sebelumnya. Kalau tuan berarti tadinya statusnya budak, kalau suami kan berarti status sebelumnya wanita merdeka karena peperangan atau gimana akhirnya jatuh jadi budak. Jadi Hanif jawab 10 pertanyaan saya tadi. Kalau nenekmu itu wanita merdeka berarti kamu perlu jawab 6. Kalau nenekmu itu budak berarti kamu cukup jawab cukup ya 6 juga. Karena kan 2 pertanyaan itu berlaku untuk entah statusnya merdeka atau budak. Jawab aja dengan ilmu nasab. Bagaimana memastikan Ubaidillah 1100 tahun yang lalu bukan anak hasil zina? Kalau dia ibunya merdeka ya harus jelas namanya siapa, kapan nikahnya, walinya siapa saksinya, siapa nakibnya, jarak antara akad nikah dengan Ubaidillah itu berapa bulan lahirnya,
Kalau budak juga sama. Kapan transaksi jual belinya, siapa tuan sebelumnya, kalau hasil peperangan kapan penaklukannya dan perang apa. Yang keempat, berapa jarak kelahiran Ubaidillah dengan diperbudaknya Ibu Ubaidillah. Harus terang benderang untuk memastikan bahwa Ubaidillah itu bukan anak hasil zina. Oke? Atau bukan hasil titipan tuan sebelumnya kalau ibunya Ubaidillah budak. Oke? Masa yang Kohanim terus Alawiyin lain mayoritas J1 terus Ubaidillah G, itu kan harus curiga. Nah, dengan kecurigaan itu pastikan bahwa Ubaidillah itu bukan anak hasil zina atau titipan suami sebelumnya atau tuan sebelumnya dengan ilmu nasab. Informasinya harus jelas kalau nikah. Sekali lagi, siapa namanya, kapan akad nikahnya, siapa walinya, siapa saksinya, siapa nakibnya, kapan lahirnya Ubaidillah sejak pernikahan itu, jadi catatan di KUA mana boleh. Ini ya, jawaban ini dengan ilmu nasab. Bagaimana caranya memastikan ilmu nasab itu memastikan bahwa 1100 tahun yang lalu Ubaidillah itu bukan anak hasil zina. Udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.